kami akan menjelaskan cara penggunaan media yang sudah kami buat. Jadi kami dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Uteng, program studi pendidikan lingkungan bahasa. Selamat menyaksikan. Oke, cara yang pertama pada saat membuat media pembelajaran ini adalah tempelkan gambar paru-paru, jantung, dan juga tubuh manusia pada styrofoam. Untuk gambar paru-paru itu berada di ujung atas dari styrofoam, sementara yang di tengah itu adalah gambar jantung dan yang paling ujung bawah adalah gambar tubuh manusia. Langkah selanjutnya adalah lubangi styrofoam sesuai dengan ukuran selang yang kita gunakan, dan setelah lubang sudah dibuat, selang yang kita gunakan tadi dimasuki dalam setiap lubang. Kalau jumlah lubang dengan setiap lubang yang dimasuki selang, teman-teman bisa amati baik-baik di video yang kita buat ini ya. Oke, karena selangnya tadi sudah terpasang semua di setiap lubang yang telah kami buat, langkah selanjutnya adalah proses penjahitan selang untuk mengapit selang agar selang itu tidak berantakan. Jadi supaya kelihatan rapi, teman-teman bisa menjahit selang dengan styrofoam. Dan ini adalah hasil kerja kami. Teman juga bisa menyiapkan 2 botol bekas dengan di dalamnya itu diisi dengan air warna merah dengan warna biru ya. Baik teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan cara kerja dari media yang sudah kami buat tadi. Jadi cara kerjanya, teman-teman bisa masukkan ujung selang di salah satu botol. Di ujung selang yang bagian atasnya itu teman-teman bisa dimasukkan ujung selangnya di botol warna merah, dan kalau ujung selang yang bagian bawah dimasukkan di botol dengan air yang berwarna biru. Oke, nah kalau sudah dimasukkan, pencet gelas atau botol yang telah diisi air dan biarkan airnya itu mengalir di selang yang ada di bagian depan.
Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang, dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat adalah bilik kanan. Agar darah dalam jantung tidak bercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja katup jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau distol di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sitol di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus selama jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah.
berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika warna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika warna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju ke paru-paru, darah masih warna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi. Karena banyak mengandung oksigen, saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Di organ tubuh, darah merah atau O2 berubah menjadi biru atau CO2. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Kami tunggu. Sampai jumpa di video